Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Ya, gimana Pak? Bapak Islam? Ya, saya dari Islam ya. Apa kabar semuanya? Sehat Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiamat ini di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Oke. Kayak iya kan aja semua. Iya. Kalau enggak, kalau aku bilangnya enggak kan, oh berarti iya. Kalau aku iya bingung. Iya aja ya kan. Bisa bertanya ya di sini ya. Silakan Pak. Saya melihat kandungan ataupun isi yang ada di Kristen itu sama yang ada di Islam itu hampir sama gitu ya. Beda jauh Pak. Iya. Beda jauh. Kalau di Kristen itu surganya itu menyembah Tuhan, nggak ada kawin mengawin. Kalau di Islam nggak ada menyembah Tuhan, kemudian memecah perawan dengan dada montok perempuan-perempuannya. Beda. Maksudnya? Kan Bapak kan bilang ajarannya kan sama. Saya bilang beda banget. Kalau Tuhan Yesus mengatakan Matius 22, 28 sampai 30, kalau yang surga mengawin itu sesat, kata Tuhan Yesus. Nah, muncul abad ke-7, Muhammad bilang di surga nanti bidadari dada montok, terus nanti dipecah perawannya, dikembalikan perawan lagi oleh Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 35-36. Gitu Pak, terus nanti tegang, laki-lakinya tegang 70 tahun. Memang dalilnya begitu Pak. Jadi beda. Ya beda tapi hampir sama gitu ya. Nggak ada sama-samanya Pak. Beda banget. Beda banget gitu. Masa antara sesat dengan nggak sesat itu sama? Kan beda Pak. Jadi Kristen itu tidak sesat, yang Islam itu sesat gitu ya. Bagi iman Kristen yang menilai ajaran muncul di abad ke-7 itu ajaran menyimpang, sesat. Ya, makanya kan kalau Muslim dibilang si bungsu gitu. Datang terakhir tapi menyimpang. Ya gitu pakai piring anggar. Kalau di Kristen itu masuk surga nanti, kemudian tidak ada istilah kawin-kawin gitu ya. Atas kuasa Tuhan surga itu indah ya, di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Tapi nggak ada kawin mengawin. Ya elah, taruh piring kok malah dibaca. Karena kawin mengawin itu perintah di bumi, bukan perintah di surga. Ya. Apalagi bikin standar-standar bidadari montok, itu kan jadinya penilaian kepada manusia. Yang montok dibilangnya cantik, yang nggak montok dinilainya buruk. Nah tentu nggak mungkin kalau Tuhan itu menilai yang nggak montok itu jelek. Seakan-akan standar kecantikan itu dari montok atau tidak montoknya. Sepakat nggak Pak? Ya, bukan di situ ya. Karena kan model-model itu cantik-cantik tapi banyak yang nggak montok gitu. Bahkan dalam terminologi timur ya,
kemontokan itu dikategorikan dalam kebodohan. Ini mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Termasuk ada itu, sampai ada kan kayak patung atau apa tuh prasasti yang laki-laki yang kemaluannya besar, ada kemaluan kecil. Jadi yang besar itu atau perempuan juga itu dibilang sebagai fokusnya karena berubah mereka. Fokusnya pada itu. Jadi otak selangkangan dibilangnya bodoh gitu. Singkat itu. Karena bukan di situ sebetulnya. Jadi pernyataan itu terdapat di mana gitu Mas? Pernyataan yang mana? Yang An-Nabalah 33. yang ya, Anabati ketiga. yang mengatakan bahwa nanti di surga ada bidadari yang montok-montok. Ya. Terus Ini Pak, ya saya bukakan surat 78 ayat 33. ya, Dan gadis-gadis montok yang sebaya. ayatnya Ini Anabati ketiga. ayatnya ayat Al-Qur'annya maksudnya. Iya, An-Naba 33. Surah nomor 78 ayat 33. Di situ nggak ada ayatnya. Yang Al-Qur'annya, yang Al-Qur'an itu terjemah. Coba dari ayat sebelumnya deh, mungkin. Ini wa kaiba atroban. Itu kan gadis-gadis saja maknanya kan. Wakaiba atroban. Jadi sini ini diterjemahkannya ini dan gadis-gadis sebaya. Kalau Anda lihat atroban ini di dalam jalan lain ya. Itu diterjemahkan sebagai pelacur surga, atroban. Wakaiba ini gadis-gadis yang montok. Cuman entah di sini cuman ditulisnya dan gadis-gadis kata perkataannya. Makanya kalau Anda mau lihat nih, ini semua tafsir ya, mau Kemenak, mau Ibnu Katsir, jalan lain. Ini di sini dijelaskan nih tafsir Kemenak. Dan Allah sediakan bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberian ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Jadi Anda cek aja wakaiba artinya apa, atroban artinya apa, gitu. Iya, di situ kan udah ada mana itu, udah ada artinya kan. Wakawaiba artinya dan gadis-gadis, atroba sebaya. Jadi yang benar yang ini salah. Jadi ulama Anda salah nih. Ibnu Katsir juga menjelaskan yang serupa. Nih, ini Ibnu Katsir ya, lihat Pak, Ibnu Katsir nih. Nah, ini Ibnu Katsir jelasin takwilnya, yaitu gadis-gadis yang sebaya usianya Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya bukan hanya seorang mengatakan bahwa makna kawaib ini ya. Tadi makanya saya bilang wakaibah, kawaib ialah nahawid, yakni bidadari yang dadanya montok, lagi kencang. Nih. Jadi wakaiba itu gadis-gadis yang montok dadanya. Jangan cuman ini doang, cuman wa-nya doang. Kawaib ini artinya apa? Itulah kawaib itu gadis-gadis. Coba Anda buka kamusnya. Kamusnya di mana? Wakaib itu artinya gadis-gadis. Itu yang ditulis itu salah begitu maksudnya. Makanya itu sih kurang tepat di situ. Itulah. Itu kan di internet itu ya. Di Google ya. Cek Tunggu ya. Ini makanya
Saya tunjukkan itu langsung di Ibnu Katsir, Kemenak gitu. Di sini diterjemahkannya juga seperti ini. Wah ini kan artinya dan ya. Kawaib, Itu di kawaib. Google kan? Itu di Google kan? Ya, ini kan komputer Pak. Iya ini Google. Coba Anda buka Quran Anda. Quran Anda diterjemahkan Iya, apa? itulah. Wah, Saya kawaib. nggak ada wudhu. Saya nggak ada wudhu, nggak bisa pegang Al-Quran. Saya lihat di kamus dulu ya. Coba buka Qurano deh, itu masih montok, gadis-gadis montok. Terus tafsir Kemenaknya itu kenikmatan seks. Coba lihat Qurano, Iya. An-Naba 33. Betul. Hmm. Itu kan kenikmatan yang diberikan oleh Allah nanti di surga gitu kan. Dari tadi saya juga bilangnya seperti itu Pak. Iya, Iya. jadi Standar cantik itu kan montok kan. ya maksud montok itu kan cantik. Beda. Montok sama cantik itu dua hal yang berbeda dong. Montok, cantik, Itu cantik. Eli Sugigi tuh montok loh, cantik gak? Baca-baca aja Pak, berapa gini Ma, gitu. apa montok itu apa artinya? Kalau montok sama dengan cantik, itu perempuan-perempuan demplon itu gimana? Itu cantik semua itu. Ya maksudnya Siapa montok itu gimana? yang itu deh? Siapa? Preti Asmara itu montok banget itu, cantik kan? Kalau Agatha udah jelas lah, Agatha itu udah pasti cantik dan montok. Masih banyak. Ini montok Bu Yuni montok itu, cantik. Aduh, ini Nah, kok ini prop siapa? Muhammad Patah itu cantik loh. Demplon juga itu, montok juga itu. Muhammad Patah. Laki kalinya. Nah. Coba. Ikan bang ada yang berat di sana kita. Ikan wah kayu banyak. Besar. Lalu nggak terang gitu. Dia warnanya. Dia lain. Montok dan cantik itu kadang-kadang kan bisa di satu tempat ya kan. Misalnya pada seseorang itu ada montok, ada cantik gitu kan. Halo. Iya kalau montok belum tentu cantik, kalau cantik belum tentu montok. Makanya itu Ya itu kalau dipisahkan begitu. maka Tetapi kan iya, bisa jadinya juga disatukan. kenapa gitu Pak? Kenapa Oblomu itu membuat suatu standar yang cantik itu adalah montok gitu loh. Ini kan menunjukkan kalau perspektif itu perspektif yang nggak masuk akal. Kok bisa gitu loh? Montok itu menjadi sesuatu yang dijanjikan. Ini kan aneh. Jadinya kan umat Islam ketika mandang perempuan karena dijanjikannya yang montok, akhirnya apa? Menilai yang nggak montok itu buruk. Akhirnya, makanya kalau dilihat ya di komentarnya orang-orang Islam ya, mayoritas nih di Indonesia, kalau ada cewek-cewek apa, pasti komentarnya itu kalau komentarin cewek itu terus, itu Islam tuh. Ya. Dan Anda lihat aja lah komentarnya apa, terus dibilang lah apa ngeri-ngeri. Jadi iya body shaming betul, itu yang aku maksud. Kok bisa jadinya begitu? Kasian loh yang nggak montok jadinya dihina-hina oleh Quran. Padahal kan nggak seperti itu. Sebentar ya, saya lihat tafsirnya dulu ya. Surah apa ya tadi ya? An-Naba 33. 78, surat 78.
Kalau Islam maunya sama yang montok, nanti yang nggak montok Islam sama siapa coba? Ustadz carinya yang montok. Si yang mirip nanti. Ada. Ya udah dimakannya kan bang. Mau makan ayam. Yang kau masuk ke sumur deh. Ini kenapa yang di bawah ngebahas Uniripa sih? Nggak gitu loh. Uniripa itu nggak masuk kategori montok. Dan gitu ya, yang di bawah ya. Uniripa mulu, nggak boleh gitu ah. Menerima kempes katanya. Hah? Menerima katanya kempes. Itu bisa divulkanisir. Jangan soleh. Itu Lucinta Luna. Awalnya nggak montok, akhirnya dia montokin. Gara-gara apa? Gara-gara di Quran itu disuruh montok. Makanya Muhammad Fatah akhirnya montokin dadanya. Oh, lu cinta Luna gara-gara itu. Pantas montok. Dia sholat pakai mukena apa pakai sarung gitu. Pakai dua-duanya. Oh, bawahnya sarung, atasnya itu atasan mukena. Pakainya dia di mana tuh? Pakainya depan atau belakangnya tuh kira-kira? Apanya? Kenapa, Prof? Tapi sholatnya itu dia di depan atau di belakang itu? Dia tetaplah imam, kan dia laki, udah disunat 2 kali lagi. Dia nggak mungkin jadi makmum, karena dia tuh imam. Banci itu Boleh boleh juga. jadi imam. Bukhari 654. Boleh. Oh, Bukhari 654 ya? Itu dapetnya juga di syarahnya. Baik jadi. Cang ini katanya surganya Islam lebih realistis katanya tadi typingnya. Iya ya, itu bukan Bang. Iya betul. Jadi kalau saya pikir ya logikanya ya itu justru enak, ya tuh. Kita sudah dikasih janji nanti masuk surga. Kita sudah dapat montok-montok itu realistis. Saya juga suka yang montok-montok itu, lagi-lagi pasti suka lah yang montok-montok daripada darah ya, dada rata kan. Abang ngapain Bang? Beragama Islam Bang, di diskotik sana banyak, di hotel banyak Bang. Kalau mau kayak gitu, surga kok kayak diskotik. Sampai kalian dari Iya, langsung menghina yang ini yang dadanya nggak montok. Langsung menghina. Makanya orang ini pasti otaknya itu ke itu terus. Dan gini loh, Unirifa kasihan ini, nggak masuk kategori. iya. Dan juga gini loh, kalau Prof, Hesti itu montok nggak Prof? Oh itu kelebihan tak? Dia bukan montok itu, mongok. tangannya Kok jadi mok-mok bukan montok? Halo. Ya Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya, kalau saya kan lihat itu realistis ya. Jadi namanya surga itu kan nggak ada yang punya pengalaman ke sana, tetapi kita bisa ada dapat gambaran bahwa kenikmatan dunia paling tinggi itu dia adalah seksual. Ya tidak ada kenikmatan itu secara apa namanya manusiawi ya. Dan Islam lebih realistis saya lihat
itu dalam kasih hope bahwa nanti di surga itu bisa dapat dulu. Itu kan perspektif laki-laki ya Pak ya. Bentar Pak. Ya, jadi Itu kan perspektif laki-laki, mungkin seksual itu yang penting bagi Anda. Saya sebagai perempuan, bagi saya ya kenikmatan tertinggi itu makan nasi goreng babi Pak. Bagi dua lagi ya. Ini parah ini. Masa kenikmatan tertinggi itu seksual? Berarti Allah itu ini kalah sama itu kenikmatan begituan. Allah udah gak ada harga dirinya bro dibandingin itu. Katanya kenikmatan tertinggi itu memandang wajah Allah. Ini katanya seksual. Berarti melihat wajah Allah sambil ngaceng ya Bang. Rusak. Terus juga gini, antara Tuhan sama iblis itu kan pasti bertentangan. Tuhan memberikan hidup, ya keselamatan. Iblis maunya membinasakan atau menyesatkan. Nah, ketika Tuhan itu kehendaknya menjadikan surga pecah perawan, lalu iblis kan bertentangan, berarti surganya yang kudus. Kan nggak mungkin iblis itu kudus, jadi udah pasti akidah Islam ini akidah sesat. Ya sama tapi saja. kalau kita lihat realitasnya ya, Karena tidak realitasnya mungkin ya. iblis itu, gini Pak, karena nggak mungkin iblis itu kudus. Udah pasti Tuhan yang Islam itu yang mengutus setan-setan untuk berbuat maksiat itu di dalam surah 19 ayat 83. Dan menurut hadis itu ya, hadis Muslim berapa 5032 itu iblis menurut itu ya. Silakan korelasikan cek tuh surah 1983 sama Muslim 5032. Yang mengutus setan itu iblis. Ya, jadi saya kalau melihat juga realitasnya ya, karena Kristen saya melihat bahwa itu tidak tegas ya dalam kenikmatan di surga nanti. Nah, kemudian realitas yang terjadi di dunia justru tingkat persinahan tertinggi itu justru 10 negara, tingkat persinahan tertinggi itu semuanya negara-negara Kristen. Ya, mulai negara-negara non Muslim lah semuanya, bahkan itu sampai urut yang keberapa belas itu semuanya bukan negara Muslim. Nah, mulai dari Afrika Selatan, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, India, Selandia Baru, Kanada, Australia, Zimbabwe, Denmark, dan Filipina dan Finlandia. Semua itu Udah ngecek negara-negara. aku belum Prof. Itu semua negara-negara non Muslim. Ya, jadi jika statementnya tadi bahwa Islam itu adalah negara yang agama yang seksual, justru Islam itu lebih jujur ya, lebih jujur dalam menjelaskan itu. Dan kalau mencari di Al-Quran itu hanya ketemu surah An-Naba aja. Nah, kalau di Bible banyak sekali yang yang ayat-ayat itu tentang seronok itu banyak sekali Tuhan, bahkan mungkin Kalau kamu ratusan. Kalau kamu bilang jadi tadi urutan nomor 1 itu Afrika Selatan, berarti kampungnya Ahmad Dedet dong, Bang. Gurunya Zakir Naik. Ini tidak masalah, tapi di sana kan itu Afrika Selatan masih didominasi oleh Kristen. Mereka pun di sana hampir seimbang, tapi dominasinya di sana tetap Kristen. Justru gini, Mana saya iya itu ngawur tuh. Saya pernah baca ya statistik negara teraman itu yang mayoritas itu Kristen. 10 negara teraman. Lah kok ini kok jadinya yang mayoritas itu Kristen? Gitu loh. Mayoritas apa itu kejahatan itu. Jadi kontradiksi ini, negara 10 negara teraman itu negara Kristen yang Islamnya itu minoritas. Teman-teman bisa cari itu. Yang saya katakan ini bukan kata saya, itu di Kompas. Anda bisa cari aja di Google. Kita cari di Indonesia aja, Bang. Kasus pemerkosaan tertinggi
ya negara kasus pemerkosaan tertinggi. Ya kalau di Indonesia sama lah dengan di Brasil, pasti banyak orang di Brasil itu adalah orang Katolik banyak, pasti pemerkosa banyak lah di coba sana, kita gitu kan? coba kita cari kota pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Boleh nggak? Ya pasti Teman-teman. banyak lah karena kota 90% Silakan, itu Ya apa itu? namanya Apa mayoritas jawabannya Muslim. apa itu bang? Ya apa itu kotanya? Ya tidak tahu lah saya, itu paling Sumatera Barat. Ya kan, mau kota apapun itu pasti muslimnya banyak. Kalau di Indonesia karena muslimnya memang banyak. Ya kan? Bukan Sumatera Barat. Lebih 80% itu muslim, sama lah dengan di Brasil. Kalau ditanya di kota mana tertinggi ininya di Brasil 90% Katolik. Pasti lebih banyak Oh, jangan Katolik di begitu sana. dong. Kita pengen tahu kota paling banyak pemerkosa di Indonesia ini di mana? Mau kota apapun Atau itu enggak? pasti orang Islamnya Atau enggak, banyak. Karena populasi nama Islam itu pemerkosa. banyak. Atau enggak nama pemerkosa terbanyak di dunia? Di Indonesia deh, nama pemerkosa. Cari di Google 10 negara kasus pemerkosa tertinggi itu Kita lihat negara kita dulu, adalah Bang. non Muslim. Kalau negara kita Iya, itu kita mayoritas orang Islam. Negara kita mayoritas orang Islam. Jadi Lihat tidak ini. dari kota Lihat. manapun Sebelum itu saya pasti tunjukin. orang Islam. Sebelum saya tunjukin kotanya, Anda baca dulu ini ya. Nih, saya besarkan nih. Bukan. Kok jadi ini? Ntar. Saya tidak kaget dengan itu. Bukan Kenapa? Padang. Sekali lagi saya buat buktikan bilang bahwa Indonesia Bukan Padang. adalah majority Di mana? populasinya orang Islam. Ini nih, Ya, aku Nih, bacakan nama dulu pemerkosa ya. nih. Nih, Iya. pemerkosa di Bangkalan. 5-5-nya namanya Muhammad. Nah, kota yang paling banyak kasus perkosaan di Indonesia, tahu nggak abang apa? Madura, Daerah istimewa, daerah istimewa Aceh, Aceh alias Serambi. Mekah. Ini ngeri ya. Pakai adat Islam itu padahal ya, hukum Islam. Iya, syariat Islam. Padahal bukannya di sana berkerudung semua ya? Berkerudung Aceh, betul ya bang ya? Kalau Indonesia 5 saya pemerkosa. Nih, 5 pemerkosa nih di Bangkalan. Namanya nih, siapa? Namanya barokah sekali ya, Suri Tauladan. Oke, sekali lagi saya bilang saya tidak kaget karena Indonesia kaget ya? mayoritas Oh, iya. Islam ya, jadi ya itu biasa aja. Nah, tapi kalau Oke, kita lihat ini nih, aku bacakan ya. Teman-teman bisa lihat juga 10 negara paling aman di dunia. Yang pertama skor GPI-nya 1,12. Ini Islandia yang pertama, negara Kristen. Denmark, negara Kristen. Islam itu Irlandia. itu Islandia. kontes kita ini tadi ini tentang Islandia ayat baru. Loh, kamu dengar? ayat Kamu dengar? Kamu dengar? Nggak tentang ada negara konteks Islam di sini. seksualitas Dengar dulu deh. yang dengar dulu. kita obrolkan tadi Dengar itu dulu. adalah Loh, konteks kenapa sih? Aku mau bacakan kok, kemudian kamu potong-potong. Sabar dong. Tes. Ini suaraku kedengeran nggak? Ada deh, ada. Nah, ini kita lihat ya patokannya ya. Negara paling aman di dunia. Apakah ada yang mayoritas Islam? Kita lihat nih. Islandia, agamanya apa mayoritas? Kristen ya kan? Denmark Kristen. Terus Irlandia Kristen, Selandia Baru Kristen, Austria Kristen, Singapura. Nah kalau Singapura ini Homogen tuh. ada ya campur ya, ada Oh, itu Buddha. negara yang melarang somat masuk itu. Itu negara yang mencekal si somat kemarin. Oh, iya. Langsung dipulangin somat. Terus Portugal jadi setahu ini Kristen. tadi saya kan Portugal tuh kalau konteksnya semua itu gede. coba kita kembali itu ke konteks tadi Terus kalau pembicaraan Slovenia, tentang sabar, surah Bang. An-Naba adalah konteks seksualitas Mulai tantrum dia. Iya bukan udah tantrum. ya. Jadi negara teraman Islam itu di mana? Bukannya di Mesir? Kalau ada perempuan nih masuk ke Nah, Anda dalam yang lari kemana-mana, kita konteksnya kan seksualitas. Itu surah An-Naba. Surah An-Naba tadi
dengar dulu bang. Bang ini Nah, apa? kalau masalah keamanan, coba lain lagi itu ceritanya. Kita tidak ke sana. Ini tentang Nah, ini kan konteks seksualitas. Kriminal itu berbicara aman dan tidak aman. Abang dengar Konteksnya dulu mulai nih. dari Kalau Anda tahu hukum di Mesir, kalau ada Anaba itu perempuan, tadi. Nah, kembali ke situ. satu Bang. Dengar dulu. Kemudian Jangan masuk ke Jangan tafsir-tafsirnya. lompat dulu ke Anaba. Abang dengar dulu nih ya. Kalau ada Yang lompat perempuan kembali ke masuk seksualitas dalam itu tadi taksi, loh tentang ya sedangkan suaminya belum masuk Tentang duluan ke taksi, montok-montok itu langsung ini. nanti diculik. Ini kalau di Mesir kembali ya, ke langsung montok-montok diculik. itu tadi Jadi konteks. ajaran Islam itu ajaran Jadi apa? Anda Ajaran jangan- perkosa. Anda jangan lari kok. Anda yang mau lari, Seksualitas. ternyata negara teraman itu bukan kiamat. negara Islam gitu loh. Semuanya Seksualitas itu ya, seksualitas Di itu Indonesia kaitannya banyak dengan- orang Muslim, tidak ada yang perkosa, kiamat. Nah itu tadi, itu Bang Oh, itu Meta tadi yang kutunjukin itu apa itu? Poin Prof. Bintang film porno di luar negeri. Di Jepang itu nggak ada pemerkosaan loh, biar kau tahu. Ngerti? Bintang film porno di luar Yang kamu nih nggak mau nengok data. Jadi cuma kan ini banyak. kita mau membuktikan tentang Bintang film porno tadi di ya luar negeri itu. diskursusnya itu tentang kawaid. Itulah gadis-gadis montok. Itu bintang Jadi kan saya- bintang film porno di luar negeri itu mualaf semua bang. Betul lagi ya? Baguslah kalau mereka mualaf ya, berarti mereka mereka apa namanya bertobat. Mereka itu mencoba menjadi bidadari ya, trial bidadari di dunia dulu ya Prof ya. Melayani suaminya yang sebiji itu ya. Nah, jadi itu kalau kita bicara konteks kawaid ya, bahwa itu satu-satunya ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang payudara, itu payudara montok ya, bahwa itulah yang orang-orang Islam akan dapatkan nanti di surga. Kalau masalah ayat serupa dalam Bible itu puluhan, malah lebih vulgar ya daripada contohnya, itu. contohnya. Bang, saya tanya ya Bang, kalau di masjid itu boleh nggak begituan Bang, berhubungan seks? Jadi ya pasti tidak boleh lah. Di mana-mana tempat Ada suci itu batas pun tidak sucinya ya boleh. Bang? Ada batas Oh, berarti sucinya. surga Islam bukan tempat suci. Tetapi kenapa surgamu itu malah gitu isinya, menjijikkan? Karena Jadi itu justru sebuah simbol ya, bahwa di surga itu Anjay, simbol. samalah dengan pernikahan. Apa bedanya melakukan persetubuhan setelah dan sebelum menikah? Ya, apa perbedaan melakukan persetubuhan sebelum dan menikah? Habis tidak ada bedanya, alatnya juga yang dipakai itu. Ya kan, alat laki-laki, alat perempuan juga ada yang dipakai itu. Terus kenapa setelah menikah itu jadi bisa melakukannya secara halal? Itu Kenapa kenapa bisa? itu pertanyaan yang gata itu? Karena itu ada simbol. Berhubungan, Itu adalah- kamu berjima di masjid boleh nggak? Nggak boleh kamu bilang. Tapi kenapa di surga kamu Jadi kegiatannya itu jima semua? logika falasi itu tuh, logika kalian itu gagal seperti Bro, itu. Itu logika yang ini saya tanya ya. Saya tanya ya bro, kalau di hotel itu boleh nggak dengan beberapa perempuan sekaligus? Boleh nggak bro? Kamu begituan? Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. kamu itu Iya jawab aja, Boy. Jawab. Lah, makanya Ke mute, sorry. Lanjut. Buka mute. Gimana bro? kan bukan tempat suci. Di hotel Oh, boleh. berarti surganya sama dong. kamu ini pertanyaannya bodoh itu ya. Loh, Jadi itu berarti tanggepin dulu. banyak hal. Pertanyaan Ada bodoh aja kontekstual kamu di sana. Dengerin dulu, ada suci. Suci itu apa? Dalam Islam itu suci makna banyak ya. Ya, dan persetubuhan itu bukan tidak ada hubungannya Apa dengan makna suci atau suci? tidak, Itu tetapi dijawab itu dulu. adalah aktivitas yang Kamu halal atau aktivitas yang haram. Kamu berstatement suci. Apa definisi suci? Coba. Oke, dalam Islam itu suci itu adalah tidak tersentuh dengan najis dan tidak sedang dalam hadas, tidak sedang dalam lepas kencing, Oke, ya, lepas saya tanya berak. sebentar. Kalau 70 tahun tegang itu ada masanya kencing dan berak nggak itu 70 tahun? Saya tanya. Kalau kamu bertanya ini
70 jangan tahun, dimati-mati. bentar. Kurun waktu 70 tahun yang tegang itu nggak berak, nggak kencing? Hah? Kalau kamu bertanya ini mikrofonnya jangan dimati-matikan. Ya Bagaimana kan biar ceritanya? dengar dulu pertanyaan saya. Saya tahu Satu, karena pertanyaan kamu itu berulang-ulang itu aja, dan itu logikanya parah itu. Ya, itu jadi yang kamu baru harus pertanyaan saya itu dijawab dulu pertanyaan saya yang baru. Dalam kurun waktu 70 tahun yang tegang itu kalian berak dan kencing nggak itu? Nah, berak dan kencing itu hubungannya dengan kesucian. Orang yang berak dan Ya kan kencing karena sudah kamu tidak bilang suci. tadi suci itu bebas dari hadas. Saya tanya, dalam jangka waktu 70 tahun pria yang tegang itu 70 tahun itu ada masanya berak atau kencing nggak itu 70 tahun? Tahu ini lari-lari. Tadi kamu konteksnya di masjid. Konteksnya dalam kesucian. Saya ini menjawabnya dalam kesucian di masjid. Kamu pertanyaannya tadi apakah boleh begitu dalam masjid? Karena itu suci. Kamu larinya kemana? Saya sudah jawab, kamu larinya kemana? Bodoh aja kamu ini. Jadi Kan pertanyaannya tadi itu ini yang udah kamu bilang kan suci udah ngomongin sorga nih. Ya saya ngikutin kamu. Konteks suci itu apa? iya, masjidnya itu konteksnya suci karena konteks yang kamu tanyakan tadi bolehkah begitu di masjid? Karena itu tempat suci. Nah, saya jelaskan suci itu seperti apa. Oke, Ya kan? berarti kemudian kalau di surga 70 tahun tanya, kalau suci konteksnya di masjid, oke lah ya. Itu kalau ngewek di masjid itu gimana? Konteksnya gimana itu? Boleh. Aku tahu sih jawabannya. Gini Pak Ang, aku bantu jawab. Gini, karena masjidnya ini di dunia, jadi nggak boleh. Kalau masjid di surga, itu boleh tuh ngewek di masjid. di surga itu tidak ada masjid lagi. Di surga itu hanya penuh 100% kesenangan saja. Waduh, tempat Oh iya, Waduh. iya, semua yang haram-haram di dunia, ya itu semuanya boleh. Oke. Makanya dilaranglah semua di dunia ini. siap, Ya, siap. semua di luria ini, semua jenis Semua yang dilarang di dunia boleh. boleh. Kalau laki sukanya sama laki di surga boleh. Boleh lah. Oh, Apa? Aduh, parah. ngeri, Islam. ngeri bro, ngeri bro. Astaga. Ngeri. Yo, Kalian dengar ya, Emang iblis. kalian yang punya kelainan. Gini. Kalian yang punya kelainan kayak Muhammad Patah, masuk Islam aja guys. Karena kalian bebas. Iya. Kalau di Kristen nggak laku. Itu pemahaman. Di Kristen pemburit itu nggak bisa, nggak dapat bagian dalam kerajaan Marah. surga. Nah, Ya, kalau makanya kalian yang maaf ya, yang LGTV Di silakan masuk dunia Islam tidak dari boleh. sekarang. Di dunia tidak boleh. Ya, walaupun dalam teks Islam itu tidak ada, tetapi itu saya menerjemahkan dari Minta logika saya. rekamannya ini nanti. Ya, Siap, Bro. karena Bang, informasi kamu penyuka- informasi tentang surga itu juga sangat sedikit sekali dari teks. Ya, hanya hal-hal Iya. yang bisa Kamu dipahami penyuka oleh sesama jenis ya, Bang? pemahaman manusia. Hah? Ya, kamu penyuka sesama jenis ya? Oh, saya sudah punya 3 istri. Macam mana pula bilang puja istri? Loh, saya nggak nanya istrimu berapa. Kamu ACDC ya? Penyuka sesama jenis juga ya? Apakah semua yang mendukung itu adalah punya kamu ini goblok pertanyaannya. Setiap ada seperti itu kamu menyerang secara personal. Saya kan nanya. Apa yang ininya? Kamu juga Saya juga nggak tahu kamu gimana. dasar juga profesor tapi goblok juga kau ini. Nah, Loh, tapi kan kamu tadi jadi bilang saya- surganya Islam itu jadi saya boleh. menjelaskan Tadi dari kamu bilang- pemahaman saya semua Tadi saya kamu bilang di menjelaskan surganya Islam itu lu laki-laki. jangan matikan. Di dalam sabar bro. Di dalam Islam, kamu bilang di dalam surganya itu boleh ngewek laki-laki sama laki-laki kan? Ini saya baru tahu nih. Karena Oke, memang kamu berarti jangan betul surat Ar-Rum ayat 21. Wah, ini keren ini. Kamu Ya, ini- lanjut bang, lanjut. Bro, saya nggak mati Kamu ini. Jadi itu adalah pemahaman saya di mana dalam dalam Islam bahwa semua kesenangan yang tadinya dilarang-larang di dalam dunia itu dibolehkan semua di surga. Maka pemahaman saya ini tidak ada landasan yang saya dapatkan, ini pemahaman saya berarti bahwa semua itu boleh karena itu dilarang. Karena apa-apa yang dilarang di dunia itu nanti akan boleh di surga karena itu adalah puncak daripada kenikmatan. Maka di surga ini di dunia ini kita puasa dulu, puasa dulu. Ya, orang-orang Kristen itu mengambil kesenangannya dulu, makanya 10 negara terbanyak
kebejatan seksual ini semuanya negara Kristen, karena mereka tidak ada janji dari Tuhannya bahwa di surga nanti seperti apa. Jadi sangat Gini, saya mau tanya, kalau gauli Jadi sangat mamanya Muhammad membosankan bisa nggak? sekali. Atau gauli istrinya Muhammad bisa nggak di surga? saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kok nggak tahu? Iya, saya tidak tahu. Nggak tahu dia. Apakah boleh saya tahu semua? Gini, Apakah tidak boleh gini. saya? Loh, katanya semua dibolehkan. Kalau digauli sama Allah, boleh nggak perempuan-perempuan minta digauli Allah? Lah, kamu pertanyaannya itu yang salah. Itu tidak perlu dijawab. Kamu bertanya yang benar, ya, bahwa itu pertanyaan yang bodoh sekali. Ini aneh nih. Katanya semua yang diharamkan itu halal. Gimana Pak? Saya tidak mengatakan semua yang diharamkan itu halal. Semua yang menyenangkan. Apakah itu menyenangkan? Ada persetubuhan yang tidak menyenangkan. Itulah pemerkosaan yang dilakukan oleh 10 negara terbanyak orang Kristen. Iya kan? Dia bilang tadi kan laki-laki sama laki-laki kan boleh ya. Ya, saya katakan Di boleh, surganya karena itu. itu ada banyak orang sekarang. Lebih daripada 30% orang ini mengidap penyakit LGBT sesuai dengan riset. Ya, jadi berarti bahwa Di surganya Islam. itu adalah kesenangan. Dan kalau itu adalah kesenangan sebagian besar manusia, ya, berarti bahwa itu pun nanti boleh. Ya, so ini disclaimer bahwa ini adalah pandangan saya. Disclaimernya ini adalah pandangan saya. Saya tidak mendapatkan referensi atau landasan apapun itu dari teks atau Kamu ACDC pemikiran soalnya. daripada Islam. Kamu Nah, masih itu DC. Anda itu begitu, Depan bisa, belakang itu bisa. Anda begitu menyerangnya personal. Apa saya pernah menyerang Anda secara personal? Enggak, saya nggak nyerang personal. Kamu kan pun tadi tidak tahu bilang saya seperti semua apa, yang kemudian dilarang. mengatakan hanya gara-gara pandangan saya, dan pandangan saya itu pun dari pertanyaan kamu. Goblok kalian di Kamu sini. kan- Kalian kamu kan orang-orang bilang- kumpulan goblok. kamu bilang tadi, bro. Pertanyaannya pun itu. Kamu kan tadi bilang ya, semua yang dilarang. Di Nah, saat kalau kamu- kamu nanti di surga, kamu terjadi pengen sama sama- laki. Kalau kamu nanti di surga Apa pengen hubungannya sama jawabannya? laki-laki, kan boleh berarti kan? Wah, Iya kan? Nah sekarang saya Jadi kau ini. kembangkan pertanyaan saya ya. Iya, nggak apa-apa, asal jangan sebut saya Islam, sebut saya goblok nggak apa-apa. Nah sekarang saya kembangkan pertanyaan saya, kalau kau pengen menggauli Allah, boleh nggak? Boleh nggak? sayangnya saya tidak mau. Oh nggak mau. Kalau Ya, tiba-tiba sayangnya mau saya tidak gimana? mau. Oh, tidak mungkin, karena itu di Ya, wilayah kalau saya. tiba-tiba Mau mau atau gimana? tidaknya? Oh, tidak mungkin. Bagaimana Kalau kamu tiba-tiba mengatakan mau itu mau? menggauli Allah. Sedangkan itu wilayah saya. Kan itu goblok lagi kau. Kamu memaksa sesuatu sedangkan itu di wilayah Katanya saya. bebas. Itu kontrol saya, bukan kontrol kamu. Gini, kalau kamu Nah, pengen Kecuali kalau kamu bertanya, kecuali Gini, kalau kamu pelajari bertanya hukum begini, konsen. apakah kamu mau Ya. apakah kamu Menggauli Allah. Pelajari hukum konsen, Mbak. pertanyaan kamu? Jangan terus ya. Tetapi kalau kamu Pelajari. Harus bertanya belajar untuk Islam. saya, tidak mungkin saya jawab. Pelajari hukum gosen ya. Kebutuhan apabila kebutuhan intensitasnya akan berkurang. Nah itu yang menyebabkan orang akan mencari varian lain ya. Anda sama cewek bosan ya cari cowok. Nanti cowok sudah bosan di sana kan Anda bilang cowok bisa pengen sama Allah kan nggak menutup kemungkinan. Semua yang di surganya kalian kan boleh. Kemana dia turun? Nah tiba-tiba kamu nanti sudah bosan sama cewek 72, boleh dong kamu sama laki-laki kan? Kan kamu bilang yang dilarang itu sudah boleh. Semua yang enak-enak, semua yang dilarang itu boleh. Jadi di sana kan nggak ada rule lagi, bebas kan? Kalau di Smackdown tuh namanya rampage. Nah, ketika kamu sudah sama laki-laki, kamu nafsunya sama Allah kan Allah nanti bisa dilihat kan menurut Al-Qiyamah 23. Ya boleh juga dong. Siapa yang larang? Ya nggak Ki? Iya, karena dia bilangnya kalau sesama jenis diperbolehkan itu nanti jadinya gini ya, banyak laki-laki yang pengen berhubungan intim sama Muhammad juga tuh jadinya. Muhammad kan dicolok-colok jadinya ya. Siapa Prof yang mengatakan inilah yang paling ku nanti-nantikan itu siapa Prof? Orang yang ditusuk sama Muhammad itu pakai kayu. Wah, itu paling bahagia nanti tuh di inilah yang surga. ku idam-idamkan katanya. Itu yang paling bahagia nanti tuh.